Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kewarganegaraan yang beranggotakan saya sendiri Mukaromah, Nurlia, Nurlaili Izzati, dan Syifa Askia. Di sini kami akan membahas tentang konsep, urgensi, dan aspek fundamental dalam good governance, hakikat HAM, dan penegakan HAM di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang pengertian good governance. Apa sih good governance itu? Secara konseptual, good berarti baik dan governance berarti kepemerintahan. Nah, pengertian good governance ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut pendapat LAN atau Lembaga Administrasi Negara, menurut Robert Charlick dalam Panji Santosa, menurut Bintoro Cokroamijojo, menurut Bank Dunia atau World Bank, dan yang terakhir, menurut UNDP atau United National Development Planning. Yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat. Selanjutnya, memasuki pada latar belakang good governance. Nah, lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kita sering dengar yang disingkat dengan KKN. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tidak transparan, non-partisipatif, serta sentralisasi menumbuhkan rasa tidak percaya di kalangan masyarakat, bahkan menimbulkan antipati terhadap pihak pemerintah. Jadi, good governance tampil sebagai upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat atas kinerja birokrasi yang telah berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan. Yang pertama, profesionalitas, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, transparansi, yang keempat, pelayanan prima, yang kelima, demokrasi dan partisipasi, yang keenam, efisiensi dan efektivitas, yang ketujuh, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Lembaga-lembaga administrasi negara merumuskan 9 aspek fundamental dalam good governance. Yang pertama, partisipasi, yang kedua, penegakan hukum, yang ketiga, transformasi, yang keempat, responsif, yang kelima, konsensus, yang keenam, kesetaraan, yang ketujuh, efektivitas, yang kedelapan, akuntabilitas, yang kesembilan, visi strategis. Menjelaskan tentang penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar ada dan dirilis atau diterapkan sejak meletusnya era reformasi. Selama 12 tahun berjalan, penerapan good governance di Indonesia itu belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya dan juga tidak bisa dikatakan gagal. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Karena adanya perbedaan pengelolaan sektor publik antara masa Orde Lama dan Orde Baru serta reformasi. Good governance membawa banyak dampak positif pada pemerintahan dan non-pemerintahan. Selanjutnya, hakikat hak asasi manusia. Hakikat HAM atau yang biasa disebut dengan hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
pengertian hak asasi manusia itu banyak yang mengungkapkan pendapat. Di antaranya ada menurut Safroidin Bahar, ada John Locke, ada Mulia Lubis, ada Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut dengan PBB, dan ada juga dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Oke, perjuangan hak asasi manusia diawali pada abad 17 oleh John Locke yang mengemukakan gagasan tentang hak asasi manusia. Perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPUPKI hingga sekarang. Nah, pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan hak asasi manusia dengan membuat undang-undang, membuat komisi nasional, dan membentuk pengadilan hak asasi manusia, juga memasukkan dalam kurikulum pelajaran dan sebagainya. Hukum hak asasi manusia dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965 hingga tahun 1998. Nah, kasus-kasus tersebut antara lain seperti penembakan misterius atau Petrus, penculikan aktivis, sampai kerusuhan pada bulan Mei 1998. Nah, namun pada prakteknya setelah hukum tentang hak asasi manusia dibuat, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Nah, kenapa sih upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu harus diapresiasi oleh setiap elemen bangsa? Nah, jadi yang pertama itu karena hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang mutlak harus dimiliki oleh manusia. Kemudian pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu ditentang oleh ajaran manapun. Jadi setiap agama menentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia mendapatkan perhatian serius. Selanjutnya, tujuan bangsa Indonesia akan dapat dicapai kalau nilai-nilai kemanusiaan ini juga dijunjung tinggi dan mendapatkan perhatian yang memadai. Selanjutnya, penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu telah melakukan langkah-langkah konkret dan juga memasukkan hak asasi manusia ke dalam berbagai perundang-undangan seperti berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sebenarnya telah akomodatif terhadap hak asasi manusia. Sebut saja di dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan beberapa ketetapan lainnya, serta peraturan dan undang-undang produk penguasa, semuanya sudah memasukkan hak asasi manusia ke dalam perundang-undangannya tersebut. Kemudian meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Indonesia juga telah ikut meratifikasi berbagai macam-macam hukum-hukum internasional yang berkenaan dengan pelindungan terhadap hak asasi manusia. Oke, selanjutnya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah hak asasi manusia. Kesadaran masyarakat terhadap masalah hak asasi manusia perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dilindungi dan diperjuangkan. Membangun kesadaran dapat pula diartikan dengan membudayakan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Oke, itu tadi alasannya. Kemudian, seperti apa upaya penegakan hak asasi manusia melalui jalur pengadilan hak asasi manusia? Jadi seperti ini. Yang pertama, kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat oleh pengadilan hak asasi manusia tidak berlaku bagi anak di bawah 18 tahun. Kemudian yang kedua, agar pelaksanaan pengadilan jujur, maka pemeriksaan perkara dilakukan majelis hakim pengadilan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya itu apa sih faktor-faktor penyebab hak asasi manusia itu dilanggar? Jadi faktornya ada 4. Yang pertama, karena masih belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep hak asasi manusia.
Yang kedua, adanya pandangan hak asasi manusia bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Selanjutnya, yang ketiga, kurang berfungsi lembaga-lembaga penegak hukum. Mungkin di sini maksudnya karena lembaga tersebut kurang bekerja secara optimal. Selanjutnya, yang keempat, pemahaman belum merata tentang hak asasi manusia. Selanjutnya lagi, bagaimana tanggapan-tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti apa. Jadi, yang pertama, tanggapan terhadap hak asasi manusia di Indonesia itu ada yang mengutuk. Yang pertama mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasi, berbentuk poster demonstrasi secara tertib. Karena hak asasi manusia kan perlu untuk seluruh orang. Jadi apabila ada yang melanggar maka banyak juga yang mengutuk. Kemudian tanggapan selanjutnya ada yang mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas. Kemudian yang ketiga ada yang mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga yang terakhir tanggapannya mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia itu tergantung apakah pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu masuk kategori berat atau bukan. Jadi apabila pelanggaran hak asasi manusia masuk yang berat, maka penyelesaiannya melalui peradilan umum. Nah, penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Maksudnya, terhadap siapapun yang melanggar hak asasi manusia, maka diupayakan menindak secara tegas para pelaku pelanggar hak asasi manusia tersebut. Untuk itu, kita wajib menghargai dan menghormati adanya upaya-upaya terhadap penegakan hak asasi manusia. Seperti berikut, yang pertama, kita membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya kita juga mendukung para korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memperoleh restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Juga kita tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan hak asasi manusia di pengadilan hak asasi manusia. Juga selanjutnya memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menangani hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir, kita mendorong untuk dapat menerima rekonsiliasi kalau lewat peradilan hak asasi manusia mengalami jalan buntu. Mohon maaf, maksud saya menerima rekonsiliasi kalau lewat peradilan hak asasi manusia itu mengalami jalan buntu. Demikian tadi penjelasan saya bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih.